Pengaruh letak astronomis Indonesia, apa dampaknya? Apakah teman-teman tahu apa saja pengaruh letak astronomis Indonesia terhadap kehidupan masyarakatnya? Kalau belum, simak penjelasannya yuk. Letak astronomis ditentukan dengan dua garis kaya, yaitu garis lintang dan garis bujur. Garis lintang merupakan garis khayal yang mengelilingi bumi. Ia membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu utara dan selatan. Letak astronomis Indonesia berdasarkan garis lintang berada pada titik 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Ia membagi bumi menjadi bagian barat dan timur. Letak astronomis Indonesia berdasarkan garis bujur berada pada titik 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi bisa disimpulkan kalau letak astronomis Indonesia berada antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Terima kasih karena selalu menjadi teman setia Bobo. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Berikut adalah batas wilayah Indonesia secara astronomis. Wilayah Indonesia paling utara terletak di Pulau Rondo, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Wilayah Indonesia paling selatan terletak di Pulau Pamana, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wilayah Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Pulau ini terletak masih di sebelah barat Pulau W. Nah, wilayah Indonesia paling timur terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Naukenjerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Pengaruh letak astronomis. Dampak dari letak astronomis Indonesia itu berpengaruh pada iklim. Indonesia beriklim tropis karena berada pada garis khatulistiwa. Itu karena iklim tropis membentang dari 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Sedangkan garis lintang Indonesia yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dampak dari iklim tropis yaitu wilayah Indonesia mendapat sinar matahari sepanjang tahun. Indonesia juga tidak memiliki musim dingin, melainkan hanya memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Oh iya, pada masa pergantian musim terjadi musim pancaroba. Perairan Indonesia juga hangat, sehingga memiliki biota laut yang beragam. Suhu udara dan kelembapan udara cenderung hangat, sehingga flora dan fauna bisa berkembang biak dengan baik. Dampak dari iklim tropis lainnya yaitu Indonesia memiliki banyak hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis berfungsi untuk menyerap karbon dioksida dari atmosfer, sehingga menghasilkan oksigen. Itu sebabnya Indonesia disebut sebagai paru-paru dunia. Dampak dari letak garis bujur Indonesia 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur adalah Indonesia terbagi atas 3 zona waktu, yaitu Waktu Indonesia bagian barat atau WIB. Wilayah WIB meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Waktu Indonesia bagian tengah atau WITA. Wilayah WITA meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Pulau Sulawesi, dan pulau-pulau di sekitarnya. Waktu Indonesia bagian timur atau WIT. Wilayah WIT meliputi Kepulauan Maluku dan Papua. Letak astronomis memengaruhi pembagian persebaran fauna di Indonesia. Persebaran ini biasanya didasarkan dari garis Wallace dan garis Weber. Pembagiannya adalah sebagai berikut.
Fauna Asiatis. Fauna Asiatis tersebar di wilayah barat Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Contoh fauna Asiatis antara lain adalah babi hutan, badak bercula 1, banteng, bekatan, biawak, buaya, burung hantu, elang, gagak, gajah, harimau, jalak, kadal, kerbau, kura-kura, kutilang, macan, merak, monyet, orangutan, pesut, rusa, tapir, tokek, terenggiling, dan ular. Fauna peralihan. Wilayah fauna peralihan terbentang dari Kepulauan Wallace, yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Contoh fauna peralihan antara lain ada anoa, babi rusa, banteng, beruang, biawak, burung maleo, burung mandar, burung rangkong, ikan dayung, kakatua nuri, komodo, kuda, kuskus, monyet hitam, monyet Sabah, tarsius, sapi, dan ular. Fauna Australis. Fauna Australis juga dikenal dengan nama fauna timur. Fauna Australis bisa ditemukan di wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Contoh fauna Australis antara lain ada beruang, biawak, buaya, burung nuri, cendrawasih, kadal, kanguru tanah, kanguru pohon, kasuari, kelelawar, kuskus, landak irian, oposum layang, ular, dan walabi. Letak astronomis memengaruhi pembagian persebaran flora di Indonesia. Persebaran ini biasanya didasarkan dari garis Wallace dan garis Weber. Pembagiannya adalah sebagai berikut. Flora Asiatis. Flora bagian ini lebih bervariasi dibandingkan dengan yang lain. Hal ini karena wilayah ini memiliki curah hujan dan suhu udara yang tinggi, sehingga ditemukan banyak hutan-hutan yang lebat. Persebaran flora daerah ini meliputi Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Jenis-jenis tumbuhan yang hidup di daerah ini seperti rotan, nangka, hingga tumbuhan meranti-merantian. Flora peralihan. Flora Indonesia bagian tengah itu daerah peralihan antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Jenis-jenis tanaman yang hidup di daerah ini seperti hutan jati. Terakhir ada flora Australis. Flora bagian timur itu meliputi wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Jenis-jenis tanaman yang hidup di daerah ini seperti hutan bakau dan hutan sagu. Nah, itulah dampak pengaruh letak astronomis Indonesia. Jangan sampai salah lagi ya teman-teman. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!